Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Vivi Fitriani dalam video pembelajaran fisika. Di video ini akan membahas mengenai pengukuran, besaran satuan, angka penting, notasi ilmiah, dan dimensi. Setelah kita mempelajari tentang pengukuran, di sana ada istilah besaran dan satuan. Sekarang kita akan membahas mengenai besaran. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam satuan, kita mengenal yang namanya satuan internasional, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Satuan pada besaran pokok disebut satuan pokok atau satuan dasar. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana panjang memiliki satuan meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Memudahkan mengingat besaran-besaran pokok, kita gunakan cara super berikut ini, yaitu dengan kata SMP jiwa, di mana S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang, J-nya adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas, W-nya adalah waktu, dan A-nya adalah arus atau kuat arus. Setelah mengetahui besaran pokok, sekarang kita akan membahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Satuan-satuan besaran turunan disebut satuan turunan atau satuan terjabar. Di tabel ini ada beberapa contoh dari besaran turunan. Misalnya luas. Luas memiliki satuan meter kuadrat. Nah, di sini luas berarti memiliki lebih dari satu satuan, di mana dia memiliki satuan meter kuadrat, berarti meter kali meter. Lalu ada kecepatan. Kecepatan juga merupakan contoh dari besaran turunan, karena dia memiliki lebih dari satu satuan. Di sini satuan besaran dari kecepatan adalah meter per sekon, berarti dia memiliki 2 satuan, yaitu meter dan sekon. Begitu juga untuk besaran turunan yang lain seperti percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan lain sebagainya. Yang perlu kalian ingat adalah besaran turunan memiliki lebih dari satu satuan. Tidak seperti besaran pokok yang hanya memiliki satu satuan. Jadi seandainya dia memiliki lebih dari satu satuan, itu sudah dipastikan adalah besaran turunan. Dalam fisika, ada banyak besaran yang memiliki satuan lebih dari satu frase atau kata. Hal ini karena lebih banyak besaran turunan daripada besaran pokok. Proses konversi satuan pada satuan berdimensi jamak atau yang terdiri dari beberapa satuan besaran pokok dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap satuan penyusunnya. Sebagai contoh, jika kelajuan mobil 72 km per jam ingin dinyatakan dalam satuan meter per sekon, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kilometer kita jadikan ke meter, di mana 1 km adalah 1000 meter. Sedangkan yang jam kita jadikan ke sekon atau detik, di mana 1 jam adalah 3600 detik. Jadi 72 km menjadi 72.000 meter. Dan per 1 jam menjadi per 3.600 sekon. Jadi 72.000 meter dibagi 3.600 sekon hasilnya 20 meter per sekon. Pengukuran kita juga mengenal istilah angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran.
meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Semakin banyak angka penting, semakin teliti pengukuran itu. Dalam menulis angka penting, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2,34 memiliki 3 angka penting. Di sini ada angka 2, 3, dan 4. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. Angka 0 yang terletak di tengah-tengah, kiri kanannya angka bukan 0, berarti 0-nya termasuk angka penting ya. Aturan penulisan selanjutnya adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,000 itu memiliki 4 angka penting. Angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda koma, 0-nya berarti termasuk ke dalam angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,1. Di sini 0-nya bukan termasuk angka penting ya, berarti 0,1 hanya memiliki satu angka penting. Lalu contoh lainnya ada 0,005. 0 yang berada di depan angka bukan 0 itu berarti bukan angka penting. Di sini berarti 0,005 hanya memiliki satu angka penting, yaitu 5. Penulisan yang terakhir yaitu semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Nanti kita akan mempelajari materi tentang notasi ilmiah. Membahas aturan penulisan, sekarang kita akan membahas mengenai aturan berhitung dengan angka penting. Pertama ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran itu angka terakhir dalam suatu hasil pengukuran. Contohnya 85,6 cm. Di sini 6-nya merupakan angka taksiran. Dijumlahkan dengan 13,21 cm. Di sini satunya juga angka taksiran. Hasilnya adalah 98,81. 8 dan 1 merupakan angka taksiran. Sedangkan pada aturan yang tadi hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi hasilnya ditulis menjadi 98,8 cm. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian angka penting ditulis sebanyak angka penting yang paling sedikit. Contohnya 63,2 cm dikali 3,5 cm sama dengan 221,20 cm kuadrat. Di sini 63,2 memiliki 3 angka penting, sedangkan 3,5 memiliki 2 angka penting. Berarti kita harus menuliskan hasilnya dengan angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Maka hasilnya dapat ditulis 220 cm kuadrat, di mana 220 memiliki 2 angka penting. Aturan berhitung selanjutnya yaitu penarikan akar. Hasil penarikan akar ditulis sebanyak angka penting yang ditarik akarnya. Akar 85 cm yaitu 9,2195 cm. Di sini yang ditarik akarnya adalah akar 85 berarti dia memiliki 2 angka penting. Maka hasilnya harus ditulis sesuai dengan angka penting yang ditarik akarnya, yaitu hanya 2 angka penting. Jadi hasilnya dapat kita tulis 9,2 cm yang memiliki 2 angka penting. Kemudian ada aturan berhitung pemangkatan. Hasil pemangkatan angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan. Contohnya 2,5 pangkat 2. Di sini 2,5 memiliki 2 angka penting. Jadi nanti hasilnya harus ditulis 2 angka penting. 2,5 kuadrat memiliki hasil 6,25. Nah, kita kan harus menuliskan sebanyak angka penting yang dipangkatkan, yaitu 2 angka penting. Jadi hasilnya dapat kita tulis 6,2 cm. Aturan berhitung yang terakhir yaitu ada aturan berhitung perkalian angka penting dengan bilangan eksak.
Hasil perkalian angka penting dengan bilangan eksak ditulis sebanyak angka penting semula. Bilangan eksak adalah bilangan yang pasti, tidak mengandung taksiran, dan tidak memiliki satuan. Misalnya bilangan yang diperoleh dari membilang. Contohnya, 50,53 gram dikali 17 sama dengan 859,01 gram. Di sini, yang merupakan angka penting adalah 50,53, sedangkan 17 merupakan angka eksak. Jadi hasilnya harus kita tulis dengan jumlah angka penting. 50,53 memiliki 4 angka penting. Jadi hasilnya kita tulis dengan 4 angka penting menjadi 859,0 gram. Selain aturan berhitung, ada juga aturan pembulatan dalam angka penting. Pembulatan angka di fisika ada aturannya, tidak seperti pembulatan di kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah aturan pembulatan angka penting. Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, dan angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contohnya 356,47. 7 lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas menjadi 356,5. Sedangkan 356,43, 3-nya kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 356,4. Aturan pembulatan yang lain yaitu apabila angkanya tepat 5, maka dilihat terlebih dahulu angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Namun, jika angka sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 76,75. Di sini 7-nya yang di depan 5 itu ganjil, jadi dibulatkan menjadi 76,8. Sedangkan 76,65 di sini 6-nya genap, maka kita bulatkan menjadi 76,6. Pada aturan berhitung dengan angka penting, kita mengenal istilah notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah? Hal yang harus dipahami bahwa di dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja massa bumi atau massa elektron. Untuk menulis massa elektron yang tidak terlihat oleh mata, tentunya sangat sulit karena ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi yang disebut notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa mempermudah dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penulisannya adalah sebagai berikut. Merupakan bentuk dari notasi ilmiah, yaitu A dikali 10 pangkat N. A adalah bilangan satuan, besarnya antara 1 sampai 10, dan boleh berupa desimal. N adalah ordo atau pangkat. Contoh soal tentang notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Tentukan bilangan 510 juta dalam bentuk notasi ilmiah. Kalau kita tulis 510 juta panjang, nah notasi ilmiah ini adalah mempermudah kita untuk membaca atau menuliskan dari suatu bilangan. Kita tentukan dulu A-nya. A ini besarnya antara 1 sampai 10. Kita tentukan A-nya yaitu 5,1. Nah, di sini kita tentukan lagi N-nya. Berapa sih pangkatnya agar dia menjadi bentuk 5,1? Untuk menentukan N-nya, sekarang kita letakkan tanda koma di terakhir angka 0. Nah, kita lihat berapa kali atau berapa langkah tanda koma ini berpindah sampai dia terbentuk angka 5,1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 langkah sampai dia menuju angka 5,1. Jadi N-nya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 5,1 dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya tentukan bilangan 0,00000087 dalam bentuk notasi ilmiah. Kita tentukan dulu nilai A-nya, yaitu nilai A-nya 8,7. Selanjutnya kita tentukan nilai N-nya.
N-nya kita tentukan dengan menggeser angka koma sampai dia terbentuk angka 8,7. Sini bisa kita lihat ternyata tanda komanya berpindah sejauh 8 langkah menuju 8,7. Itu berarti N-nya adalah 8. Maka hasilnya dapat kita tulis dengan 8,7 kali 10 pangkat min 8. Jika komanya berpindah ke arah kiri, maka pangkatnya positif seperti contoh yang nomor 1 tadi. Dan jika komanya berpindah ke arah kanan, maka N-nya bertanda negatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi besaran. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Pada sistem satuan internasional, ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi dengan tanda kurung persegi. Ini adalah tabel dari dimensi besaran pokok. Di sini panjang lambangnya L dan dimensinya huruf L kapital dan diberi tanda kurung siku. Begitu juga dengan besaran pokok yang lainnya. Untuk penulisan perkalian pada dimensi, biasa ditulis dengan tanda pangkat positif, dan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya luas. Luas memiliki rumus panjang kali lebar, di mana dimensi panjang adalah L dan dimensi lebar juga L, maka dimensi dari luas adalah L pangkat 2. Itu untuk contoh perkalian. Untuk contoh pembagian, misalnya kecepatan. Kecepatan memiliki rumus jarak dibagi dengan waktu, di mana jarak memiliki dimensi L dan waktu memiliki dimensi T, maka dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 1. Ini merupakan contoh dari pembagian. Dan begitu juga dengan contoh lainnya. Dimensi memiliki 2 kegunaan, yaitu digunakan pada analisis dimensional dan untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Analisis dimensional merupakan suatu cara untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan memperhatikan dimensi besaran tersebut. Kegunaan lain dari dimensi yaitu menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Selain digunakan untuk mencari satuan, dimensi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang terlihat berbeda. Contoh dapat kita lihat bahwa nilai dimensi dari usaha dan energi kinetik adalah sama, maka hal ini menunjukkan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik. Demikianlah penjelasan dari pengukuran. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.